Hai guys, welcome back to my channel Junior 009 dan hari ini adalah awal bulan Oktober. Yang itu artinya seperti yang kita tahu kalau awal bulan kita bakal ngebahas satu sesi di mana kita ngomongin yang racing. Apalagi kalau bukan di searching. Nah, kira-kira apa yang bakal gue bahas di searching kali ini? Jadi langsung aja masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, di searching kali ini gue bakal ngebahas beberapa istilah balap. Jadi kalau kalian sering dengar istilah ini, tapi kalian nggak tahu artinya apa, gue bakal kasih tahu ke kalian beberapa istilah yang biasa digunakan di dunia balap. Umumnya sih istilah-istilah kayak gini digunakan di balapan-balapan besar seperti MotoGP atau WSBK. Cuman nggak jarang juga gue menemukan beberapa istilah ini digunakan di balapan lokal di Indonesia. Jadi langsung aja kita mulai ke istilah yang pertama. Istilahnya itu adalah dry atau wet race. Ya, jadi dry atau wet race ini adalah kondisi di mana balapan tersebut itu dilaksanakan dalam kondisi aspal seperti apa. Kalau misalnya dry race berarti aspalnya lagi kering, kalau wet race berarti aspalnya itu basah. Bisa jadi pas gerimis ataupun habis hujan. Tapi biasanya kalau kalian lihat di sirkuit ya, apalagi di Sentul atau di sirkuit MotoGP, itu suka ada papan yang dipegang di pinggir lintasan. Itu menunjukkan balapan apa yang terjadi. Misalnya kalau wet race tuh diangkat papannya gede-gede tuh. Ini balapan wet race. Cuman kalau dry race sih jarang karena umumnya itu balapan memang dilaksanakan pada kondisi kering. Terus istilah yang kedua yaitu ada yang namanya start grid. Nah, start grid ini adalah tempat menunggu bagi para pembalap yang akan melaksanakan balapan tersebut. Biasanya start grid ini tuh berupa posisi start daripada pembalap ya. Misalnya satu start grid itu biasanya satu baris isinya 3 orang. Ini start grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Posisi start grid ini biasanya ada di belakang dari garis start. Jadi start grid pertama ada di paling dekat sama garis start, berarti start grid terakhir paling jauh dari garis start. Itulah yang namanya start grid. Terus ada yang namanya breaking point. Nah, breaking point ini kalau kalian lihat di sirkuit Sentul internasional, itu setelah pelang besar yang ada lampu hijau merahnya itu buat lampu start, itu di sebelah kiri, itu kalian bisa lihat ada papan nomor yang bertuliskan kalau nggak salah 200, 150, 150. Jadi itu adalah papan-papan tulisan penanda jarak antara titik tersebut dengan tikungan pertama. Angka-angka itu fungsinya untuk apa? Itulah yang dinamakan breaking point atau titik di mana kalian memulai melakukan pengereman. Jadi untuk tiap pembalap sih beda-beda biasanya breaking point. Ada yang breaking point-nya di angka 200, ada yang breaking point-nya sebelum angka 200. Bahkan ada juga beberapa pembalap yang demennya itu breaking point-nya setelah angka 50. Jadi sangat dekat dengan tikungan. Itulah yang dinamakan breaking point. Terus ada juga yang namanya chicane, chicane, ya gue nggak tahu disebutnya apa. Cuman chicane ini adalah sebuah layout dari sebuah tikungan. Jadi kalau misalnya ada tikungan 2 buah atau lebih yang dia itu tikungannya berdekatan, itu bisa kita sebut sebagai chicane. Nah, kalau bisa gue analogiin kayak misalnya di sirkuit Sentul Gede, itu ada yang namanya es kecil kan. Nah, es kecil itu bisa kita sebut sebagai chicane. Jadi habis tikungan ke kanan langsung tikungan ke kiri, itu namanya chicane. Atau mungkin di sirkuit-sirkuit lain di luar sana yang tikungan itu beruntun, misalnya ke kanan terus ke kiri lagi terus ke kanan, itu juga bisa kita sebut sebagai chicane. Terus ada lagi istilah yang namanya hairpin. Nah, hairpin ini adalah sebuah layout tikungan juga yang biasanya tuh tikungannya bentuknya begini nih. Bentuk huruf V kebalik atau huruf U kebalik. Jadi tikungannya itu adalah tikungan yang tajam, biasanya hampir 360 derajat alias muter balik. Cuman kalau tikungan yang bentuknya begini itu hanya berlaku untuk motor-motor yang cc-nya kecil atau bebek lah biasanya. Karena bebek lebih lincah dan kalau buat moge biasanya lebih dibikin U-turn-nya tuh bener-bener landai. Karena ya mesin dengan kapasitas besar, dengan tenaga yang besar, kecepatan yang besar juga tidak akan bisa melewati tikungan yang setajam itu. Makanya si hairpin ini itu biasanya dilewati oleh pembalap-pembalap pro dengan skill yang mereka punya. Entah dia late break, entah racing lainnya seperti apa. Cuman yang pasti untuk melewati hairpin ini menggunakan kecepatan yang cukup rendah. Selanjutnya ada yang namanya low side. Nah, low side ini adalah satu tipe kecelakaan. Ya Allah, tipe kecelakaan.
Ya, jadi satu kondisi di mana lo itu jatuh dengan keadaan kehilangan traksi. Biasanya kalau low side itu adalah kehilangan traksi ban depan. Jadi kalau lo lagi misalnya tikungan nih, terus ban depan lo tuh kehilangan traksi atau kehilangan grip di bagian depan, maka motor lo tuh akan jatuh dan akan terseret ke pinggir aspal. Begitu pula ridernya. Jadi saat motornya jatuh, ridernya kan ikut jatuh. Maka motor dan ridernya akan terseret ke pinggir lapangan. Pinggir sirkuit. Nah, ada satu lagi yang namanya high side. Nah, high side ini adalah saudara dari si low side, cuman lebih berbahaya. Kenapa bisa lebih berbahaya? Jadi, gue jelasin sedikit. High side itu adalah fenomena di mana lo kehilangan traksi, lalu lo mendapatkan traksi lagi. Biasanya high side ini terjadi di ban belakang ya. Jadi, di saat kalian berbelok, ban belakang kalian spinning terlalu cepat, itu otomatis akan menghilangkan traksi ban belakang. Dan di saat kalian lagi jatuh, terus tiba-tiba ban belakang kalian itu mendapatkan traksi kembali, maka akan terjadi yang namanya high side. Jadi pas motor itu udah sliding sedikit, terus tiba-tiba ban belakang kena traksi, maka motor akan membalik dan melempar si ridernya itu ke udara. Dan itu akan menyebabkan cedera yang lebih parah daripada low side apabila pembalap tersebut jatuhnya secara high side. Dan ada juga kemungkinan di mana motornya itu kan kebalik, motornya juga kelempar ke udara, dan motornya itu bisa ngehantem rider yang tadi jatuh. Lalu selanjutnya ada istilah yang namanya qualifying atau kualifikasi atau QTT. Nah, kualifikasi ini adalah satu metode di mana rider diberikan waktu sekitar 30 menit nih misalnya, itu untuk melakukan lap time terbaiknya untuk mendapatkan posisi di start grid. Jadi sebelum race dimulai itu biasanya dilakukan kualifikasi dulu. Nah, kualifikasi ini caranya adalah sirkuit dibuka nih setengah jam. Semua rider yang akan balapan itu suruh membuat lap time yang terbaik bagi mereka masing-masing. Nanti kalau misalnya lap time-nya udah tercatat, yang paling bagus siapa, bakal di ranking tuh kan. Nah, yang lap time-nya paling kecil, maka dia paling atas. Kalau lap time-nya paling gede, itu berarti paling bawah. Dan itulah yang akan menentukan posisi kalian di start grid. Terus ada juga yang namanya scrut atau scrutineering lebih tepatnya. Nah, scrut ini adalah satu metode pengecekan atau inspeksi yang dilakukan oleh penyelenggara balapan atau panitia untuk mengecek apakah motor para rider ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau enggak. Misalnya, gue lagi running di kelas komunitas B misalnya. Nah, di komunitas B ini udah ada buku panduannya kan. Oh, yang part ini boleh ganti, part ini nggak boleh ganti, part ini harus seperti ini, part ini harus seperti ini. Saat scrut inilah si part-part tersebut dicek sama panitia apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila regulasinya tidak tercapai atau misalnya motornya itu tidak sesuai dengan regulasi, maka motor tersebut bisa dipindahkan kelasnya atau bisa juga didiskualifikasi. Selanjutnya ada yang namanya slipstreaming. Nah, slipstreaming ini adalah sebuah teknik sebenarnya ya yang dilakukan biasanya oleh para pembalap-pembalap di dalam sirkuit lurusan. Kayak misalnya straight sentul, itu bisa melakukan yang namanya slipstreaming. Jadi kalau kalian lagi running di lurusan, itu ada yang namanya hambatan angin dari depan. Apabila motor kalian mendapatkan hambatan angin yang cukup besar, maka motor kalian tidak akan bisa melaju secara maksimal. Disitulah terciptanya yang namanya slipstreaming. Nah, slipstreaming ini adalah posisi motor kalian ada di belakang motor lawan kalian. Jadi secara tidak langsung, motor kalian tidak mendapatkan beban angin yang ada dari depan. Jadi motor kalian bisa melaju lebih cepat daripada motor yang ada di depan. Biasanya setelah melakukan slipstreaming, itu motor kalian akan lebih cepat dan kalian akan melakukan manuver untuk overtake lawan yang ada di depan kalian. Selanjutnya ada yang namanya istilah homologasi atau biasa kita sering dengar sih itu di WSBK ya, karena WSBK itu menerapkan motor homologasi untuk balapan mereka. Jadi let's say gini, kalau kita lihat di WSBK itu ada ZX series, maka kita juga bisa menemukan ZX tersebut di showroom dan bisa kita pakai. Jadi istilahnya motor homologasi adalah motor yang sama digunakan di jalan raya dan juga di balapan. Contohnya kayak tadi ZX10RR bisa kita punya, bisa kita beli, bisa kita pakai. Dan juga digunakan oleh Jonathan Rea di balapan WSBK. Itulah yang namanya homologasi. Selanjutnya ada istilah yang namanya race direction atau kita tuh lebih sebutnya itu sebagai juri balapan. Nah,
Jadi race direction ini adalah bertugas sebagai juri atau pemberi keputusan apabila terjadi sesuatu di balapan tersebut. Misalnya, habis hujan nih. Nah, race direction inilah yang menentukan apakah balapan tersebut dapat dijalankan secara wet race atau di cancel atau di pending. Atau misalnya ada kecelakaan nih. Race direction inilah yang menentukan apakah salah si rider A yang menyebabkan kecelakaan atau memang itu pure kecelakaan. Dan race direction ini juga bisa memberikan penalti bagi para pembalap yang bandel, misalnya sering keluar jalur atau sering nutup jalur lawan atau dia tuh ridingnya secara agresif, arogan dan sebagainya. Itu juga race direction lah yang memberikan penalti. Selanjutnya ada istilah yang namanya rookie. Nah, rookie ini juga sering banget kita dengar apalagi di MotoGP. Rookie ini adalah pemula atau rider yang baru satu musim ini berada di kelas tersebut. Jadi kalau misalnya rider A di Moto3 terus tahun depannya naik ke Moto2, itu artinya dia adalah rookie di Moto2 tersebut karena itu adalah tahun pertamanya dia berkarir di Moto2. Itulah yang namanya rookie. Terus yang terakhir ada istilah yang namanya wildcard. Nah, wildcard ini adalah biasanya adalah pembalap atau rider pengganti bagi suatu tim. Cuman wildcard ini juga bisa disebutkan sebagai rider tuan rumah. Kayak misalnya MotoGP lagi diselenggarakan di Spanyol. Maka di beberapa tim yang memiliki pembalap Spanyol tapi tidak berada di rider utama, pembalap tersebut bisa masuk ke tim tersebut dan ikut balapan di sirkuit tersebut. Gitu. Itu adalah wildcard. Jadi kayak semacam pembalap pengganti tapi dia tidak full satu musim, dia hanya ikut di beberapa seri tertentu aja. Nah, itu dia yang bisa gua sampaikan untuk searching kali ini. Beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar namun kadang-kadang kita nggak tahu artinya itu apa. Kalau ada beberapa istilah yang masih kalian ingin tanyakan, langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti gue bakal jawab satu-satu. Gue Junior cabut dulu. Thank you semuanya yang udah nonton. Dan kita bakal ketemu lagi di searching-searching selanjutnya.